Nah, ayat 3 ini yang kita harus pegang. Dimanapun nanti lewat pemerintah sudah ditempatkan, kedepankan firman itu. Sehingga apapun yang mustahil itu nggak akan jadi mustahil. Karena segala sesuatu ada karena firman. Dan tanpa firman itu tidak ada satupun yang telah jadi di bumi ini. Tegas sekali Tuhan kita. Dan itu sungguh luar biasa. Yohanes 11 akan kita baca lebih dulu. Hati Tuhan untuk rakyat. Yesaya 11 mulai ayat yang pertama. Judulnya apa? Saudara ketemu? Siapa yang akan datang dinanti-nantikan oleh bangsa-bangsa di dunia? Raja damai yang akan datang. Ternyata hampir semua bangsa di dunia punya mitos. Termasuk agama-agama. Itulah jeritan hati manusia di dunia. Dalam agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, mereka pun punya keyakinan bahwa suatu hari nanti akan ada seorang yang sangat adil akan memimpin dunia ini. Saudara, dalam mitos bangsa-bangsa di dunia mereka juga punya. Orang Jawa sangat menantikan Ratu Adil itu segera datang. Nah, ketika saya kumpulkan mitos-mitos dan kisah di kitab suci agama-agama lain, maka semua akan menunjuk kepada yang satu ini. Tidak ada kelompok manapun di dunia yang mempunyai seorang tokoh yang menamakan dirinya Raja Damai kecuali kelompok Kristen di dunia ini. Katakan amin. Karena Yohanes 1 ayat 3 menyatakan demikian, maka kita akan sangat percaya dialah yang dinanti-nantikan oleh seluruh dunia ini. Bisa bayangkan. Ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini semuanya mustahil. Tunggul itu pohon yang sudah ditebang, tinggal bagian akar saja. Bisa keluar tunas. Taruk itu pupus. Bagaimana bisa akan keluar buah pada pangkalnya? Tapi inilah nubuatan. Saudara, saya berdoa sepanjang hari ini. Saya berkata, Tuhan, kalimat-kalimat bahasa saya mungkin tidak bisa meyakinkan para taruna-taruni ini bahwa mereka akan kau pakai jadi pemimpin bangsa ini. Saya minta kepadamu Roh Kudus, terjemahkan kata-katamu sendiri untuk setiap peserta taruna-taruni ini mengerti hati Tuhan. Saudara, secara keadaan bangsa kita sudah gak punya harapan lagi. Siapa mau diharapkan? Semua ada kasus korupsi di semua bidang. Tadi waktu makan dengan satu keluarga tamu saya sempat dengar berita RCTI. Hebat kepolisian dari Makassar menangkap tokoh utama peledakan bom di Makassar siang tadi. Ditangkap di Palu. Berhubungan dengan 13 anggota jemaah Islam yang ditangkap berapa hari yang lalu. Ribut tadi ini. Beritanya panjang sekali. Saudara, ketika saya mengikuti peristiwa bom Bali, perhatikan campur tangan Tuhan. Serpian logam yang bukan cuma mobil, itu logam macam-macam. Itu kalau dihitung jumlahnya itu lebih dari 10 juta keping. Bisa bayangkan. Bahkan untuk mobilnya pun itu berapa ratus mobil yang hancur. Kalau bukan tangan Tuhan menyertai kepolisian Republik Indonesia, bagaimana bisa tersisa ada satu keping, ada nomor sasis, itu pun sudah diganti. Kalau bukan tangan Tuhan yang memberitahu bahwa ini nomor sasis mobil dipakai untuk menyimpan bom itu, bagaimana nyarinya di mana? Serpian logam itu nggak bisa dipakai anjing pelacak. Capek anjing nyumin logam segitu banyak. Betul nggak? Saudara, waktu saya ngikuti berita itu, terus terang, malah terbit sesuatu dalam hati saya. Tapi waktu itu saya nggak nyangka bahwa kalau tahun ini saya akan berdiri di depan saudara sebagai taruna-taruni dan calon-calon pemimpin bangsa ini. Tapi sejak itu saya begitu bangga dengan polisi Republik Indonesia ini. Dan terus bagaimana kelompok-kelompok ekstrem itu terus berusaha menjegal. Ini pasti rekayasa, ini pasti begitu. Terus polisi Republik Indonesia dipojokkan. Tapi mereka berjalan terus. Saudara, saya berdoa, Tuhan sudah waktunya engkau buat sesuatu.
ketika Imam Samudra ditangkap. Luar biasa kisah itu. Dia sudah mau lari ke Singapura. Di pelabuhan Bakauheni bisa tercium oleh polisi. Saya pikir Tuhan, ini waktumu untuk bangkitkan anak-anakmu di jajaran kepolisian ini. Dan terus, saudara, seminggu saya di pedalaman. Begitu kemarin keluar, pokoknya kalau saya sudah di pedalaman keluar, pertama saya cari koran dulu. Setiap hari di samping Alkitab, koran nggak boleh saya lepaskan. Sehingga itu bagaimana perkembangan. Wah, ketika pengadilan Ba'asyir sedang berlangsung, sehari sebelumnya polisi bisa menangkap 17 anggota Jemaah Islamiyah. 13-nya ada di Palu. Luar biasa. Nah, saudara, begitu lulus nanti, maka kalau saya pakai istilah pepatah bahasa Indonesia, saudara sudah di atas angin. Keberhasilan polisi Republik Indonesia terakhir ini saat bom Bali itu campur tangan Tuhan luar biasa. Nah, kalau bicara di atas angin, maka saudara harus belajar dari hidup seekor Raja Wali. Jangan anak ayam. Anak ayam takutnya dengan angin luar biasa. Tapi kalau Raja Wali hebat. Begitu ada angin, wah, mereka makin kuat, makin semangat. Ini kesempatan. Nah, itu pengamatan saya setiap hari untuk negara ini. Di tengah-tengah kemustahilan bangsa ini akan bangkit. Tuhan panggil saudara. Betul. Hancurnya Indonesia karena korupsi. Tuhan akan pakai saudara nanti untuk berbuat keadilan di negeri ini. Maka itu siapkan diri baik-baik. Maka saya yakin lewat ayat 1, betul, pengharapan mulai tumbuh di Indonesia karena ada saudara. Ayat 2, Roh Yahweh akan ada padanya. Ini 7 roh yang ditulis oleh kitab Wahyu. 1 roh Yahweh sendiri, 2 roh hikmat, 3 roh pengertian, 4 roh nasihat, 5 roh keperkasaan, 6 roh pengenalan, dan 7 roh takut akan Tuhan. Saya nggak ada waktu untuk sekarang ini menguraikan 7 roh ini. Tetapi sungguh, sebagai calon-calon pemimpin bangsa ini, saudara perwira-perwira yang akan dipanggil oleh Tuhan, sungguh kami sebagai hamba-hamba Tuhan titip, milikilah ke-7 roh ini. Maka sesulit apa setan merusak masyarakat, ada hikmat yang Tuhan berikan kepada saudara untuk bisa menangkap setan-setan itu tadi. Kok nggak ada yang berkata amin? Itu marah namanya. Saudara miliki 7 roh ini. Pokoknya ingat ayat ini selama saudara memimpin nanti. Ketika orang-orang mengalami jalan buntu, menemukan siapa otak di balik semua kekacauan kejahatan di daerah saudara bertugas nanti, percayalah, apa yang pernah dibuat kepada Yusuf di Mesir, kepada Daniel, Hananya, Misal, Asarya di Babel, roh kecerahan itu istilah Firaun, maka itu akan ada pada saudara. Sehingga setiap kasus yang muncul di daerah tugas saudara nanti tidak akan pernah lebih dari 3 minggu, pasti akan kebongkar semuanya. Karena 7 roh ini saudara miliki. Itu doa kami, miliki 7 roh ini. Luar biasa. Nanti saudara sebelum tidur baca di Wahyu pasal 1. Ketika Yohanes melihat pewahyuan Yesus, ada 7 roh Tuhan yang dipegang oleh Tuhan Yesus. Dan ini 7 roh itu. Sungguh setan mau bersembunyi di mana saja. Kalau polisi punya 7 roh ini, pasti ketahuan mau di mana persembunyian. Pasti itu. Betapa amannya negeri ini karena ada saudara yang punya 7 roh itu. Siapkan diri betul-betul. Jadi nanti kalau saudara ingin berwibawa, gak usah pasang kumis tebal-tebal, gak ada gunanya juga. Maaf, ini cuma istilah saja. Wibawa saudara akan muncul karena 7 roh ini